ketika kamu melakukan search ini teman-teman, kamu cukup menuliskan 2 karakter atau 2 font, 2 huruf lah. Misalnya, kalau kamu mau mencari control panel ya, misalnya teman-teman, kamu tulis aja CO. Nah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kemarin Windows 11 mendapatkan update terbaru, yakni Windows 11 KB 5089573. Ada beberapa fitur baru pada Windows 11 kali ini. Mau tahu apa saja fitur baru tersebut? Tonton video ini. Let's get started. Ini adalah fitur baru yang sifatnya optional teman-teman. Atau updatean ini updatean tidak wajib. Mau update silakan, tidak mau update juga silakan. Dengan syarat teman-teman kita masuk dulu ini ke Windows update-nya teman-teman ya. Kalau kamu toggle on kan begini teman-teman, pasti kamu akan dapat. Tapi kalau kamu gini kan, ya kamu tidak akan dapat. Karena ini adalah sifatnya adalah optional. Sekarang kita lihat di update history-nya teman-teman. Kemarin tanggal 27 itu teman-teman, itu ada 2 updatean terbaru. Jadi untuk .NET framework-nya dan juga untuk ini, preview update. Oke, jadi nanti KB-nya teman-teman, kalau kamu sudah update menjadi ini. Untuk build-nya, untuk KB-nya 5859589,573, sedangkan untuk build-nya ini 262008524. Kita lihat sini ya, WinFare-nya teman-teman, WinFare. Ini harusnya sama dan harus sama teman-teman, lihat sini ya. 262008524 sama 262008524. Kalau ingin tahu lebih banyak ya, kamu tinggal klik aja ini. Nah, kemudian nanti kamu lihat sini. Ini fitur-fitur terbarunya. Tentu saja dalam bahasa Inggris, kalau kamu ingin membuatnya menjadi bahasa Indonesia juga bisa, teman-teman. Ini gradual rollout artinya peluncurannya secara bertahap. Ini normal rollout artinya peluncurannya secara normal. Langsung ada, teman-teman. Nah, kalau kamu ingin menjadikannya di bahasa Indonesia, kamu klik kanan aja. Kemudian ini, terjemahkan ke bahasa Indonesia. Kita lihat ya, ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Peluncuran bertahap dan peluncuran normal. Nah sekarang teman-teman, coba saya akan membahasnya satu-satu ya. Tidak semua akan saya bahas teman-teman, yang penting-penting aja. Ada sekitar 5-6. Yang pertama teman-teman, share audio. Oke, kalau kamu lihat sini, ini audio teman-teman ya. Nah ini audionya teman-teman. Share audio ini maksudnya memungkinkan 2 orang itu untuk mendengarkan audio yang sama. Dengan syarat tentu saja melalui Bluetooth ya. Bluetooth-nya itu harus Bluetooth LE ya, jadi low energy. Oke, dan ini harus memiliki perangkat khusus teman-teman. Jadi tidak semuanya. Paling tidak ini fitur baru teman-teman. Jadi share audio. Jadi audio itu di-share 2 orang melalui Bluetooth. Ya, jadi dua-duanya bisa ngedengar. Oke, itu yang pertama. Kemudian fitur baru yang lainnya adalah kaca pembesarnya teman-teman. Ini kaca pembesar itu mengalami peningkatan. Kalau kita masuk Windows Logo plus i setting, kemudian di sini ada accessibility. Di sini ada magnifier, kaca pembesar teman-teman. Saran saya teman-teman, ketika kamu melakukan zoom increment, peningkatan zoomnya itu pakai antara 10 sampai dengan 25. Jangan yang 100% teman-teman ya. Nah sekarang misalnya kita on kan magnifiernya. Ini sudah on teman-teman ya. Kamu perkecil aja begini. Nah, terus kalau kamu mau, misalnya kamu nggak mau kasih lihat ini ya. Kita ambil masuk sini lah tadi ke ini. Kalau kamu mau zoom teman-teman, kita perkecil ini. Misalnya kamu mau zoom ya. Tekan aja Windows Logo plus. Jadi Windows Logo tambah plus. Sekarang saya pencet teman-teman, Windows Logo tambah plus. Itu yang ngezoom ya. Ini incrementnya tadi 10% teman-teman. Saya tambah lagi nyari 20%. Saya tambah lagi nyari 30%. Ini sekarang saya perkecil. Nah ini. Nah kalau kamu ingin berubah incrementnya teman-teman, kamu masuk kemari lagi, setting ini ya, kamu naikkan misalnya menjadi 25. Setiap kali kamu naikkan makanya akan menjadi 25 teman-teman. Kita lihat sini ya. Kita masuk dulu ke sini. Nih saya naikkan, dia menjadi langsung naik 25. Turun 25. Oke, dan seterusnya. Nah saran saya teman-teman, yang sweet spotnya itu, spot yang paling bagus itu ada incrementnya ini teman-teman. 10 sampai dengan 25. Tapi itu tergantung selera lah ya kalau yang ini. Oke, ini mengenai magnifier atau kaca pembesar. Kemudian yang lainnya teman-teman adalah pembaruan task manager. Nah ini kalau kita masuk task manager teman-teman ya. Ini khusus untuk yang menggunakan ini teman-teman. Yang menggunakan namanya NPU, Neural Processing Unit. Jadi dia ada kolom tersendiri. Ini prosesor yang sudah canggih teman-teman, yang memiliki AI, ada AI-nya. Nah karena saya nggak punya ya, makanya dia tidak ada kolom khusus untuk Neural Processing Unit ini. Tapi kalau kamu yang memiliki NPU teman-teman, saya kan GPU ya. Ini kita lihat performance di sini ini ya. Ini CPU-nya, GPU-nya, makanya saya nggak ada teman-teman, karena bukan yang canggih punya saya. Oke, itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat teman-teman, untuk kamera ya. Jadi kalau kamu menggunakan kamera teman-teman, kamera itu sekarang multi apps kamera. Jadi memungkinkan beberapa kamera. Kita masuk dulu ke kamera teman-teman ya. Kita cari kamera.
Nah ini teman-teman, kamera ini bisa digunakan oleh beberapa aplikasi. Misalnya kamu sedang melakukan live atau sedang membuat video, kemudian kamu bisa juga melakukannya dengan hal yang lain. Jadi dia sekarang multi purpose. Jadi bukan hanya satu. Kalau share audio tadi kan hanya dua, ini bahkan bisa lebih daripada dua aplikasi yang untuk membukanya teman-teman. Nah, kemudian yang kelima teman-teman, nah ini yang berita yang paling ditunggu-tunggu, ya ini namanya low latency profile. Ini masih dicoba oleh oleh Microsoft ya. Jadi gini, jadi pada pembaruan ini teman-teman ada peningkatan yang namanya kecepatan sehingga 70%. Ini gila banget teman-teman. Nah, dan satu lagi juga teman-teman, ketika kamu membuka aplikasi atau meluncurkan aplikasi, dia lebih cepat itu sekitar 40%. Misalnya nih ya, saya buka aplikasi ini. Samsung Browser. Nah, dia akan terbuka secepat 40% teman-teman. Sekarang belum ya, karena ini baru diperkenalkan. Dan jangan lupa juga ya, ini semuanya ada yang roll out, ada yang normal teman-teman. Jadi peluncuran bertahap ini atau gradual rollout ini tergantung ya. Kalau kalian beruntung, maka kalian akan mendapatnya langsung cepat. Kalau tidak ya tidak. Nah kemudian yang terbaru juga Windows Setup teman-teman. Ya saya kasih turun ke bawah sini ya. Saya kasih lihat Windows Setup itu mana dia. Nah ini saya kasih turunkan dulu. Ini ya. Nah ini teman-teman, Anda sekarang dapat memilih nama khusus untuk folder pengguna Anda di halaman nama perangkat selama penyiapan Windows. Jadi ketika kamu melakukan ini, kalau baru install ulang ya, atau baru install ulang, ketika kamu install ulang teman-teman, maka ada kustomisasi, kamu bisa rubah nama foldernya. Ini juga yang baru kamu lihat sini, ini baru ya, ini baru. Sekarang mari kita menuju kepada perbaikan-perbaikan teman-teman. Perbaikan diantaranya ini Windows Hello ya. Kalau kita lihat sini Windows Hello, dia sekarang itu ketika kamu keluar kemudian kamu masuk kembali menggunakan biometrik ya, apakah itu fingerprint, saya masuk dulu kemari, apakah itu fingerprint, account, kemudian sign up option. Nah, kamu lihat sini apakah melalui fingerprint ataupun melalui face recognition, pengenalan wajah, itu akan cepat hasilnya teman-teman. Nah, kemudian perbaikan yang lainnya juga, yang kedua ini ketika kamu melakukan search ini teman-teman, kamu cukup menuliskan 2 karakter atau 2 font, 2 huruf lah. Misalnya kalau kamu mau mencari control panel ya, misalnya teman-teman kamu tulis saja CO. Nah ini ya, semua yang dimulai dengan CO maka akan muncul ya. Di sini CO command prompt. Jadi tapi akan yang muncul yang pertama-tama yang betul-betul kira-kira kamu ingin cari. Nah, ini seperti CO kan control panel. Misalnya kita cari kamera lah ya, kita tulis sini CA, kita lihat hasilnya apa. CA bisa kalkulator, bisa Canva, bisa Camtasia, bisa kamera. Kamu tambahkan lagi 1 M misalnya, maka dia yang akan pertama muncul tentu saja kamera. Kemudian untuk Microsoft Store teman-teman, ini ya, menurut klaimnya Microsoft teman-teman, untuk unduhannya itu sekarang lebih cepat. Satu juga ini untuk penggunaan bandwidth itu lebih efisien. Jadi kamu unduh aplikasi yang kamu ingin install itu lebih cepat. Begitu juga tentu saja penginstalannya, tapi kadang penginstalan itu agak lama ya. Kemudian jangan lupa juga ini karena akan membuat penggunaan bandwidth-nya akan lebih efisien. Alright, I guess that's it. Saya kira itu aja teman-teman ya. Sekali lagi ini adalah updatean bukan wajib tetapi optional. Kalau kamu mau silakan, kalau kamu tidak mau juga silakan. Dan untuk lebih lengkapnya ini nanti pada minggu kedua pada bulan Juni teman-teman. Saya kira itu aja teman-teman. Kalau ada pertanyaan seputar sharing ini atau seputar Windows update ini, kamu tulis aja di kolom komentar. Thank you for watching folks. Thank you for watching friend. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.